Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan semangat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu masalah di kalangan sosial atau biasa disebut agresi atau kekerasan. Saya, Dewi Triastuti Diandari, tentu di sini saya tidak sendirian. Pasti saya dibantu dengan keempat rekan kerja saya yang sangat luar biasa. Ada Fitri Aisyah Jasmine, Hanum Kafadilah, Hasnaul Haifa, dan Farid Nur Afrizal. Salam hangat dari kami kelompok 6. Kekerasan bisa terjadi kepada siapa saja, anak-anak, remaja, bahkan ibu-ibu. Kekerasan merupakan sebuah tindakan baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok yang mencerminkan sikap agresi atau penyerangan terhadap kebebasan yang bersifat negatif. Karena tindakannya itu untuk mencederai, melukai, dan menyerang, bahkan bisa menjadikan hilangnya nyawa seseorang. Berikut adalah kronologi kasus yang terjadi beserta ruang lingkupnya. Seorang mahasiswi jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau diduga mengalami pelecehan seksual saat menjalani bimbingan skripsi oleh seorang dosen berinisial SH. Kemudian mahasiswi tersebut melaporkan kasusnya ke Polresta Pekanbaru. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya, dan berakibat mengganggu diri si penerima pelecehan. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Riau sedang marak diperbincangkan. Kasus ini berawal dari korban yang ingin menemui pelaku berinisial SH pada hari Rabu tanggal 27 Oktober pukul 12.30 waktu Indonesia Barat untuk melakukan bimbingan skripsi di ruangan Dekan Visip Universitas Riau. Di mana di dalam ruangan tersebut tidak ada siapapun, hanya ada korban dan juga pelaku. Tetapi tiba-tiba pelaku mulai mempertanyakan soal kehidupan pribadi korban, menyentuh korban, mencium pipi korban, dan bertanya mana bibir kepada korban. Korban pun sudah mencoba untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kampus, tetapi pihak kampus mentertawakannya, menyalahkannya, menyuruh korban untuk menutup mulut dan tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Mereka juga menganggap apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan hilaf dan takut jika kasus ini akan membuat SH dan istrinya akan bercerai. Karena menerima balasan seperti itu, korban memutuskan membuat video pengakuan yang memang harus diusut sampai tuntas. Karena sudah menyebabkan banyak kerugian yang diterima oleh korban, seperti trauma, harga dirinya yang diinjak-injak, hingga korban pun mengalami pelecehan fisik, pelecehan lisan, serta pelecehan psikologis atau emosional. Pelecehan fisik yang berupa ciuman pada pipi dan kening, sentuhan pada tangan dan kepala, tanpa adanya konsen dari korban, kejonisan berupa permintaan pelaku pada korban untuk mengatakan I love you, ditertawakan dan disalahkan atas apa yang terjadi pada korban. Sang pelaku membantah pernyataan dan tuduhan korban. Pelaku kembali menuntut korban atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Bahkan, pelaku rela melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan menuntut uang sebesar 10 miliar jika dirinya terbukti tidak bersalah. Pelaku juga memberikan tuduhan kepada korban bahwa korban terlibat prostitusi online. Ketika dimintai pernyataan, pelaku berinisial SH berkata, cantumkan video di detik 8.31 sampai 9.01. Sekarang kita masuk ke dalam bagian analisis kasus. Dalam kasus tersebut, terlihat dari orang yang merupakan seorang perempuan tidak dapat berbuat apapun dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka karena dari respon dosen dan ketua jurusannya sendiri tidak memihak kepada korban. Bahkan korban diancam untuk menutup mulut agar tidak berbicara kepada siapapun. Lantas bagaimana dengan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual di kampus? Kebanyakan dari korban atau penyintas putus pendidikan karena tidak mendapatkan keadilan. Jadi, dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2022, pencegahan diartikan sebagai tindakan cara proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Untuk melakukan pencegahan atau upaya tindakan preventif terhadap kekerasan seksual di kampus dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya menyebarkan informasi mengenai anti kekerasan seksual melalui berbagai media sosial. Untuk saat ini, Dekan Visip Universitas Riau berinisial SH, saat ini kasus tersebut sedang berjalan penanganan hukumnya di Polda Riau dengan saudara berinisial SH sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baik, kita masuk pada analisis penyebab dan solusi berdasarkan teori. Yang pertama, penyebab berdasarkan teori. Di dalam teori agresi terdapat yang namanya instrumental aggression. Lalu pada kasus ini termasuk ke dalam instrumental aggression, yaitu kekerasan yang dilakukan di mana fungsinya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain. Dalam kasus ini terjadi tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh dekan Universitas Riau kepada mahasiswi bimbingannya. Tidak ada kekerasan fisik yang bertujuan untuk melukai, melainkan sentuhan fisik dengan tujuan yang tidak senonoh. Sehingga dalam determinan agresi manusia masuk ke dalam determinan pribadi di mana pada pola perilaku tipe B, yaitu tidak kompetitif, tidak selalu bertanding melawan waktu, dan tidak mudah kehilangan kendali. Jadi menurut kelompok kami, pelaku tidak memiliki pola perilaku tipe B, dikarenakan pelaku memaksa korban untuk melakukan tindakan tidak senonoh tersebut. Tidak hanya itu, kasus pada kelompok kami ini pun juga termasuk ke dalam teori insting. Lawrence mengatakan bahwa agresi itu muncul dari bawaan yang juga dimiliki oleh spesies lain. Menurut kelompok kami, mungkin saja yang bersangkutan sudah memiliki perilaku agresi bawaan sebagai kodrat manusia yang memiliki hawa nafsu, dan mungkin pelaku sudah memiliki keinginan sejak lama sehingga melampiaskannya kepada orang lain. Keinginan tersebut muncul dari diri pelaku, bukan dari faktor eksternal. Penyebab kasus yang terjadi juga termasuk ke dalam teori dorongan, yaitu agresi muncul dari berbagai kondisi eksternal yang membangkitkan motif untuk menyakiti atau melukai orang lain. Dalam kasus ini, pelaku berinisial SH melakukan tindak kekerasan seksual kepada mahasiswi bimbingannya. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan teori dorongan, yang mana dorongan tersebut bisa memunculkan perilaku negatif yang berkaitan dengan keadaan, situasi, dan kondisi saat itu. Kondisi eksternal yang menyebabkan hal tersebut terjadi juga berkaitan dengan apa yang ia butuhkan, seperti kebutuhan biologis bawaan dan bersifat vital. Dan ketika kebutuhan tersebut aktif, muncullah motif untuk melakukan tindakan tersebut sehingga terjadinya tindakan yang tidak senonoh. Intimidasi yaitu suatu pola perilaku di mana satu tindakan individu dipilih sebagai target dari agresi berulang oleh satu orang atau lebih. Orang yang menjadi target atau korban umumnya memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan mereka yang terlibat dalam agresi. Dalam kasus ini, pelaku memilih korbannya yang merupakan mahasiswi untuk dijadikan target dari agresinya. Sehingga ketika tindakan terjadi, korban tidak bisa berbuat banyak hal sebagai bentuk perlindungan diri, hanya mendorong pelaku kemudian berlari meninggalkan ruangan tempat kejadian. Solusi berdasarkan teori. Hukuman, yaitu prosedur di mana konsekuensi yang menyakitkan diberikan kepada individu yang terlibat dalam tindakan tertentu. Hukuman yang efektif adalah segera, pasti, kuat, dan layak diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini bukan sekedar tentang kekerasan, tetapi ini tentang aku, kamu, dan kita semua untuk menolak kekerasan seksual. Sekian dari kelompok 6, kami sangat menerima kritik dan saran untuk menyempurnakan materi yang kami bawa pada hari ini, baik dari Bapak maupun dari teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di kelompok 6. See you!